Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 4 Februari 2022, pekan biasa keempat. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Putra Sirah bab 47 ayat 2-11 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 14-29. Raja Daud, sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini, sangat menyadari bahwa semua keberhasilan yang dialaminya, termasuk mengalahkan bangsa Filistin yang dikomandani oleh Goliat, dan semua keberhasilannya sebagai raja diakui Raja Daud karena Allah saja. Tidak pertama-tama karena dirinya sendiri, tidak pertama-tama karena kemampuan dan kekuatannya, tetapi karena Allah menyertai dia. Kita bisa membayangkan bagaimana Daud yang masih muda saat itu, bagaimana Daud seorang penggembala yang kecil bisa mengalahkan Goliat. Bagaimana bangsa Israel yang kecil, yang sederhana, mampu mengalahkan bangsa Filistin. Secara manusiawi, kalau direnungkan sungguh-sungguh, sebenarnya tidak masuk akal. Kalau akhirnya orang Israel bisa mengalahkan bangsa Filistin dan Daud mengalahkan Goliat. Mesti ada sesuatu yang bermain di belakangnya. Mesti ada kekuatan yang tidak biasa. Dan Daud meyakini itu semua karena Tuhan. Karena itu sebagai ucapan syukurnya, Daud selalu berusaha untuk beribadah kepada Allah yang telah membuat dia mengalami berbagai macam kehebatan dan keberhasilan di dalam hidupnya. Saudari dan saudara yang terkasih, maka pengalaman Daud menurut cerita atau menurut apa yang digambarkan dalam bacaan pertama hari ini, kiranya menjadi inspirasi bagi kita untuk rendah hati, untuk melihat bahwa kehebatan yang ada dalam diri kita, keberhasilan apapun, semuanya karena rahmat Tuhan, semuanya karena penyertaan Tuhan. Dan kalau disadari seperti itu, maka kita akan sampai pada sebuah ucapan syukur. Kita akan membangun sebuah ibadah yang baik kepada Tuhan untuk menyatakan rasa syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudari dan saudara terkasih, situasi yang kita hadapi saat ini sebenarnya tidak perlu membuat kita takut. Kalau kita memang menyadari bahwa Tuhan selalu mendampingi dan menyertai kita, kita akan mampu melewati masa-masa sulit ini. Terutama sekarang ini, COVID-19 dengan varian baru, Omicron, sedang hebat-hebatnya melanda dunia dan tidak luput melanda bangsa dan tanah air kita.
bisa membuat kita takut. Tetapi kalau kita sadar betul bahwa kita tidak sendirian, karena Allah selalu mendampingi dan menyertai kita, maka kita akan mampu mengatasi itu. Kita akan mampu mengalahkan itu. Boleh kita katakan, kekuatan Omikron ini dahsyat dan luar biasa. Tetapi kita akan mampu mengalahkan itu kalau kita selalu ada dalam dan bersama dengan Tuhan. Sementara dalam bacaan Injil, kepada kita dilukiskan bagaimana kehadiran Yesus membangkitkan ingatan dari orang-orang Yahudi, membangkitkan ingatan secara khusus Raja Herodes akan Yohanes Pembaptis yang telah dipenggal kepalanya. Rupanya, termasuk Herodes tidak bisa membedakan antara Yohanes Pembaptis dan Yesus. Mungkin juga karena penampilan dan segala apa yang dilakukan, baik kalau Yohanes Pembaptis maupun Yesus, mirip atau hampir sama, katakanlah seperti itu. Sehingga mereka tidak bisa membedakan apakah yang hadir pada saat itu Yohanes Pembaptis atau orang lain yang disebut dengan Yesus itu. Tapi rasanya banyak di antara mereka yang ketika melihat Yesus, atau termasuk Herodes yang ketika mendengar cerita tentang Yesus, mengingatkan dia akan Yohanes Pembaptis. Dan untuk Herodes itu hal yang luar biasa. Kenapa? Itu berkenan dengan teguran Yohanes Pembaptis kepadanya atas kesalahan dan dosa yang dia lakukan, di mana Herodes mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus. Saudari dan saudara terkasih, memang teguran Yohanes Pembaptis kepada Herodes membuat Herodes mungkin malu, karena dia adalah seorang raja. Tetapi yang sangat istimewa menurut cerita Injil hari ini, yang membenci Yohanes Pembaptis, yang menegur Herodes itu bukan Herodesnya, tetapi Herodias, istri Filipus yang diambil sebagai istri oleh Herodes. Lagi-lagi diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, Herodiaslah yang merasa marah dan benci dan mau membunuh Yohanes Pembaptis. Saat yang dia harapkan tiba, di mana Herodes berulang tahun dan putrinya tampil sebagai penari dan menyukakan hati Herodes dan para tamu. Demikian juga yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Dan karena itu Herodes bersumpah untuk memberikan apa saja yang diminta oleh putri Herodias yang menari itu. Dan ternyata putri Herodias bertanya kepada ibunya, apa yang diminta? Sepertinya bukan kebetulan. Saat itu menjadi kesempatan emas bagi Herodias untuk melampiaskan rasa bencinya kepada Yohanes Pembaptis. Dia minta kepada Herodes melalui putrinya, kepala Yohanes Pembaptis. Saudari dan saudara yang terkasih, memang teguran bagi orang yang ditegur membuat hati tidak nyaman. Apalagi teguran itu dilakukan karena kesalahan dan dosa. Bagi seorang yang percaya kepada Allah, dia akan menyadari bahwa teguran itu bisa menjadi sebuah cara di mana Allah melalui siapapun yang menegurnya menghendaki hal yang baik untuknya. Tetapi mungkin lebih banyak orang yang tidak melihat seperti itu.
Lebih banyak orang akan merasa sakit hati kalau ditegur. Ditegur atas apa yang salah yang dia lakukan. Tidak peduli. Ketika orang ditegur, orang merasa jengkel dan marah. Marah kepada yang menegur. Dan bisa saja itu memunculkan rasa benci dan keinginan untuk berbuat sesuatu. Keinginan untuk melenyapkan orang yang menegur. Atau sekurang-kurangnya membalas dengan hal-hal yang kurang baik terhadap orang yang menegur. Saudara dan saudara terkasih, bisa saja kita adalah orang yang ditegur dan merasa marah. Tapi bisa juga kita adalah orang yang ketika ditegur merasa bersyukur bahwa kita ditegur karena kesalahan kita, dan dengan cara itu kita diajak untuk memperbaharui kehidupan, membaharui diri kita. Saudara dan saudara terkasih, semoga baca-baca liturgi hari ini menata kembali atau menjadi kekuatan, momen yang penting bagi kita untuk menata kembali kehidupan kita. Kalau mau tidak ditegur, jalanilah hidupnya dengan baik, dengan benar, supaya tidak ada kesalahan yang menjadi alasan siapapun menegur kita. Hari ini juga adalah Jumat pertama dalam bulan kita menghormati Hari Terkudus Yesus sebagai devosi yang umum dalam gereja. Hari Terkudus Yesus selalu mengajak kita untuk berdoa supaya kita bisa menjadi seperti Yesus. Kalau mau menjadi seperti Yesus, pertama-tama menjadikan hati kita seperti hati Yesus. Kejahatan dan kebaikan, buah dari apa yang ada dalam hati. Kebaikan yang kita lakukan itu merupakan buah dari perbendaharaan hati kita yang baik. Sebaliknya, yang jahat yang kita lakukan misalnya, pasti itu merupakan gambaran hati yang busuk. Semoga kita terus berjuang menata hati kita, supaya hati kita menjadi seperti hati Yesus. Tuhan memberkati.